Oke, jadi setiap tahun kan pemerintah itu merilis semacam rapor untuk mesin keuangannya. Nah, hari ini kita akan menyelami laporan kinerja tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa kita kenal DJP untuk melihat gimana sih mereka melewati tahun 2025 yang penuh tantangan. DJP ini bisa dibilang jantungnya anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Kinerjanya itu krusial banget, karena dari sinilah dana untuk semuanya berasal. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai pembangunan jalan tol dan jembatan di seluruh negeri. Jadi seberapa kuat jantung ini berdetak, itu sangat menentukan kesehatan fiskal bangsa kita. Direktur Jenderal Pajak sendiri Pak Bimo Wijayanto ngasih gambaran yang pas banget membingkai tahun 2025 sebagai momen yang sangat menentukan. Lewat kata-katanya, tahun ini digambarkan seperti awal dari sebuah balapan penting, di mana langkah pertama itu punya dampak besar untuk perjuangan selanjutnya. Nah, mari kita lihat gimana mereka memulai balapan ini. Ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan lihat rapor kinerja DJP untuk tahun 2025. Kita bedah apa aja yang berhasil dan apa yang gagal. Kita coba pahami tantangan yang mereka hadapi. Dan kita intip sedikit rencana mereka ke depan. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, setelah melewati tahun yang penuh gejolak, berapa sih nilai akhir yang didapat oleh DJP? Apakah mereka berhasil mencapai target? Atau justru sebaliknya? Dan inilah jawabannya. Nilai kinerja organisasi atau NKO mereka adalah 105,37. Ini menarik banget loh. Kenapa? Karena angka di atas 100 itu artinya kinerja mereka melampaui target yang ditetapkan. Hasil yang cukup mengejutkan ya, mengingat kondisi ekonomi global yang serba nggak pasti. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, disinilah letak menariknya. Kalau kita lihat rinciannya, meskipun skor totalnya tinggi, ternyata ada dua indikator yang dapat rapor merah, alias tidak tercapai sama sekali. Dari 17 target utama, 14 tercapai, 1 tercapai sebagian, dan 2 gagal total. Ini kan jadi paradoks ya. Gimana ceritanya mereka bisa dapat nilai di atas 100 dengan adanya beberapa kegagalan besar? Sekarang kita akan coba bedah rapor ini lebih dalam lagi. Anggap saja kita lagi lihat nilai per mata pelajaran. Dengan cara ini, kita bisa lebih paham gimana ceritanya DJP bisa dapat skor tinggi meskipun ada beberapa nilai merah yang cukup mencolok. Oke, jadi poin paling krusialnya ada di sini. Mata pelajaran yang paling penting, yaitu realisasi penerimaan pajak, cuma sampai di angka 87,61%. Ini adalah kegagalan terbesar mereka. Tapi coba lihat dua nilai lainnya. Kepuasan pemangku kepentingan dan indeks integritas justru melesat jauh di atas target. Ini seolah-olah menunjukkan, meskipun target duitnya nggak tercapai, mereka dinilai sangat baik dalam hal pelayanan dan integritas. Cerita yang campur aduk ini berlanjut lagi di sini. Di satu sisi, kerjasama internasional mereka luar biasa, sampai 120%. Kepatuhan wajib pajak juga cukup bagus, hampir menyentuh target. Tapi, lihat angka paling bawah. Penerimaan dari uji kepatuhan alias denda dan tagihan dari hasil audit cuma dapat 52,89% dari target. Ini sinyal adanya kesulitan dalam menagih pajak temuan dari hasil pemeriksaan. Dan ini dengan sangat jelas menunjukkan di mana letak kekuatan DJP pada tahun 2025. Proses internal mereka berjalan dengan sangat baik. Reformasi hukum, efektivitas edukasi ke masyarakat, dan kualitas data semuanya dapat nilai A+. Jauh banget di atas target. Ini adalah fondasi organisasi yang kuat. Kita tutup sesi bedah rapor ini dengan melihat fondasi organisasinya, manusianya, keuangannya, dan teknologinya. Semuanya menunjukkan kinerja yang sangat kuat, dengan realisasi jauh di atas 100%. Nah, teka-teki tadi mulai terjawab. Skor keseluruhan yang tinggi itu ternyata didorong oleh kinerja internal yang sangat solid, meskipun target penerimaan utamanya meleset. Oke, kita sudah tahu apa yang terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa? Kenapa target penerimaan pajak yang jadi menu utama justru gagal tercapai? Jawabannya, ternyata ada pada faktor-faktor di luar kendali DJP. Mari kita lihat lagi angka utamanya. Target penerimaan pajaknya hampir 2.200 triliun rupiah, tapi yang terkumpul cuma sedikit di atas 1.900 triliun. Artinya ada kekurangan sekitar 12,4%. Ini adalah lubang yang cukup signifikan di anggaran negara. Laporan ini memberikan beberapa penjelasannya.
Ternyata, DJP ini seperti beroperasi di tengah badai ekonomi. Menurut laporan mereka, ketidakpastian ekonomi global, jatuhnya harga komoditas andalan Indonesia, dan melambatnya permintaan energi, semuanya menekan penerimaan pajak. Ditambah lagi, ada bencana banjir di beberapa wilayah kerja utama di Sumatera yang mengganggu aktivitas ekonomi dan pastinya kemampuan wajib pajak untuk membayar. Berdasarkan pengalaman pahit manis di tahun 2025, gimana dong cara DJP beradaptasi dan menyusun strategi untuk tahun yang akan datang? Yuk kita lihat rencana mereka. Di sini kita bisa lihat secara visual betapa dinamisnya DJP. Coba perhatikan peta resiko di sebelah kiri, itu dari awal tahun. Ada 15 resiko di kotak merah dengan label sangat tinggi. Sekarang bandingkan dengan peta di sebelah kanan setelah dilakukan revisi. Jumlah resiko di kotak merah itu turun jadi 13. Ini menunjukkan mereka secara aktif menganalisis dan memitigasi tantangan strategis sepanjang tahun. Nah, untuk kedepannya, DJP sudah menetapkan 4 fokus utama. Mereka mau meningkatkan rasio pajak terhadap PDB secara keseluruhan, jadi bukan cuma ngejar target nominal. Caranya gimana? Dengan pengawasan yang lebih ketat, memperluas jumlah wajib pajak, dan meningkatkan jumlah pemeriksaan atau audit. Ini adalah respons langsung terhadap tantangan yang mereka hadapi di 2025. Jadi, kita kembali ke pertanyaan akhir. Laporan ini seakan melukiskan potret sebuah organisasi yang sehat dari dalam, dengan proses dan sumber daya manusia yang kuat. Tapi mereka tetap rentan terhadap gejolak ekonomi global yang sama sekali tidak bisa mereka kendalikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah mesin keuangan yang vital ini bisa terus beradaptasi dan menjaga stabilitas negara ketika lintasan balapnya, yaitu kondisi ekonomi, terus berubah tanpa bisa diprediksi. Ini adalah tantangan utama, bukan hanya untuk DJP, tapi untuk kita semua sebagai bangsa di tahun-tahun mendatang.